Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita berjumpa kembali dalam kajian hukum perikatan Islam. Perlu diketahui bahwa hukum perikatan ini digunakan untuk menggambarkan bentuk dari terjadinya keterikatan yang sebenarnya tidak hanya timbul dari sebuah kesepakatan, tidak hanya timbul dari adanya perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain, tetapi juga bisa terjadi dalam beberapa waktu tindakan hukum tertentu. Kita akan ulas secara mendalam bahwa perikatan ini dia lebih luas lingkupnya. Nanti kalau kita sudah menyadari baru kita akan tahu, ternyata perikatan itu tidak saja terjadi karena sebuah perjanjian, tetapi dengan beberapa tindakan hukum. Hukum Islam, terdapat beberapa perbedaan antara hukum dalam ajaran Islam dengan konsep hukum konvensional. Dalam ajaran Islam, hukum Islam dipandang sebagai ajaran agama sekaligus juga norma yang menjadi sumber dari norma hukum. Hukum dinilai sebagai ajaran agama diaplikasikan dalam spiritualitas, dalam tindakan-tindakan etika, tetapi juga dijadikan sebagai sumber dari norma hukum. Pandangan tersebut kemudian akhirnya membangun keyakinan bagi umat Islam tentang hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan pada dalil-dalil agama. Akhirnya makanya dari situlah nanti dikenal dengan istilah syariah. Muncullah nanti istilah-istilah mengandung arti bahwa hukum itu digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya muncul lokus-lokus keilmuan yang namanya hukum ekonomi syariah, lalu hukum bisnis syariah, dan seterusnya. Nah, kata syariah ini mengandung arti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia, bahwa jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu disebut dengan istilah syariah. Nah, syariah ini diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat, lalu diinterpretasikan dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa syariah yang mengandung arti jalan, yang sebenarnya dalam bahasa syariah itu memiliki arti jalan atau jalan menuju air, jalan menuju sumber air. Lalu pemakaiannya kemudian sering dipakai untuk membahasakan jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau juga menuju kepada Tuhan. Itu dalam peristilahan sejak zaman dahulu, sejak zaman ulama-ulama terdahulu. Lalu syariah juga bisa dimaknai secara luas sebagai ajaran-ajaran agama Islam yang mencakup beberapa hal. Lalu kemudian syariah lebih disebutkan lagi dalam perkembangannya yang dimaknai sebagai aspek praktis dari hukum Islam. Syariah diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan dalam mengaplikasikan
hukum yang bersumber dari ajaran agama wahyu Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kemudian mengawali atau melalui proses interpretasi, proses penafsiran, penjabaran dari pemahaman dalil yang merespon keadaan manusia atau problem masalah yang terjadi pada manusia. Nah, kemudian itulah yang disebut dengan fikih. Fikih itu kan pemahaman dalam memahami proses fenomena sosial berdasarkan pada pijakan dalil-dalil agama Islam. Itulah muncul istilah fikih. Karena fikih ini berasal dari kata al-fikih, yang artinya yaitu mengerti atau paham. Sehingga fikih ini dalam terjemahnya diartikan sebagai ilmu hukum atau juga hukum itu sendiri. Jadi muncul fikih muamalah, lalu fikih siasah, fikih munakahat, dan seterusnya. Itulah dalam hukum Islam seperti itu ya. Norma-norma dalam hukum Islam ini terbagi, kalau menurut para ulama modern ya, para cendekiawan hukum Islam modern, norma-norma hukum Islam ini tersusun menjadi 3 lapisan. Pertama yaitu nilai dasar atau norma filosofis yang sering disebut dengan al-qiyam al-asasiyah. Lalu yang kedua asas-asas umum yang disebut dengan al-usul al-kulliyah. Lalu yang ketiga peraturan-peraturan hukum konkret yang disebut dengan al-ahkam al-far'iyah. Ketiga nilai di atas ini tersusun secara hierarkis, secara tingkatan. Ada tingkatannya ya. Norma filosofis merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam, termasuk hukumnya seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, lalu ajaran akidah, akhlak, lalu persaudaraan. Nilai-nilai dasar ini kemudian diterjemahkan agar menjadi bentuk yang lebih spesifik lagi ya, lebih bisa diaplikasikan. Atau juga menjadi dasar dari asas-asas umum, kemudian diterjemahkan menjadi asas-asas hukum Islam, seperti asas-asas yang berlaku dalam hukum perjanjian, dalam hukum perikatan, dalam hukum pidana, dalam hukum siasah, dan seterusnya. Ada pula asas-asas umum yang dirumuskan secara singkat dan padat dalam rumusan perundang-undangan, kaidah-kaidah hukum Islam ya, atau yang disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah, qawaidul fiqhiyah ya biasanya. Hal-hal itu yang kemudian menjadi asas-asas dalam hukum-hukum ya, seperti kaidah adat kebiasaan adalah sumber hukum, lalu kaidah pada asasnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah perikatan yang mereka tetapkan melalui janji. Nah, kaidah-kaidah seperti itu salah satu contohnya ya. Itu berasal dari nilai-nilai dasar atau nilai filosofis yang kemudian dijadikan sebagai asas-asas umum. Ada banyak asas-asas umum seperti kaidah kesukaran membawa kemudahan dan seterusnya.
Nah, itu bermula dari nilai filosofis yang dijadikan sebagai asas-asas umum, al-usul al-kulliyah. Atau dalam bahasa lain nanti menyebutnya al-qawaidul al-fiqhiyah. Nah, dari asas-asas umum kemudian diturunkan menjadi peraturan-peraturan hukum konkret ya. Peraturan-peraturan hukum konkret adalah bentuk konkretisasi dari asas-asas umumnya yang kemudian terwujud menjadi ketentuan-ketentuan hukum yang memperbolehkan atau yang tidak memperbolehkan, mewajibkan, dan seterusnya. Contohnya seperti peraturan hukum konkret terkait dengan keharaman transaksi riba. Lalu peraturan hukum konkret terkait dengan wajibnya memenuhi perjanjian atau perikatan ya. Wajibnya memenuhi akad. Lalu peraturan bolehnya menarik kembali ijab sebelum ada qabul dari pihak yang ijabnya ditujukan, dan seterusnya. Peraturan-peraturan seperti itu yang konkret terjadi itulah yang menerjemahkan turunan dari asas-asas umum. Ketiga nilai ini tersusun secara hierarkis memang ya, dan kemudian menjadi saling berkaitan. Kita bisa mensimulasikan ya. Coba kita simulasikan, misalnya nilai dasar kemaslahatan. Ini nilai filosofis kemaslahatan ini kemudian diterjemahkan menjadi asas umum yang bunyinya adalah kesukaran memberi kemudahan. Lalu peraturan konkret dalam peraturan hukum perdata itu menyebutkan bahwa debitur yang sedang menghadapi perubahan keadaan yang memberatkan itu diperbolehkan melakukan permintaan perubahan klausul perjanjian kepada hakim. Jadi misalkan atas dasar nilai kemaslahatan yang kemudian diterjemahkan menjadi asas kesukaran memberi kemudahan, maka ketika ada orang yang berhutang kepada lembaga keuangan syariah misalkan ya, itu menghadapi perubahan keadaan, misalkan kondisi musimannya seperti sekarang ini musim pandemi, lalu akhirnya ya namanya pandemi, akhirnya perilaku bisnisnya berkurang kan, akhirnya labanya berkurang, bisnisnya menjadi agak berhenti, kesulitan. Hal yang memberatkan seperti itu membuat dia yang debitur yang berhutang tadi ini diperbolehkan untuk mengajukan permintaan klausul dari akad ini diubah ya. Diajukan kepada hakim, diubah, misalkan diperpanjang misalkan ya, atau ditangguhkan untuk misalkan dendanya dan seterusnya. Ini boleh saja. Nah, sehingga peraturan-peraturan yang hukum konkret ini bersemuanya sebenarnya berkaitan dengan asas-asas umum dan juga dengan nilai filosofis kalau kita ingin meneliti lebih dalam. Contoh lainnya yaitu nilai dasar kebebasan, nilai filosofis kebebasan ya. Lalu diterjemahkan menjadi asas kebebasan berkontrak. Lalu dikonkretkan menjadi peraturan bahwa semua pelaku bisnis masyarakat itu boleh membuat akad-akad baru. Boleh membuat akad-akad baru. Akad yang belum ada namanya juga boleh ya. Misalkan akadnya belum punya nama tapi sudah saling sepakat, lalu bisa melanjutkan dan tidak ada perihal yang mengharamkan yang halal ataupun perihal yang mengharamkan yang halal, nah itu boleh.
asalkan ya tadi saling sepakat dan tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Nah, akadnya baru tapi boleh, yaitu berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan dasar dari nilai filosofis kebebasan ya. Nah itu. Dalam penggunaan terminologi, penggunaan kata-kata, memang ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan perikatan. Ada kata perutangan ya. Biasa orang juga bisa menggunakan kata perutangan ketika biasanya diambil karena suatu transaksi ini mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntut menuntut ya. Namanya perutangan. Ada yang nanti menuntut bayaran dan seterusnya ya, karena meminjam uang, makanya menggunakan perutangan. Atau juga menggunakan kalimat, menggunakan kata perjanjian. Ini biasanya diambil karena melihat bentuk nyata dari adanya transaksi. Bahwa setiap transaksi biasanya ini bentuk nyatanya adalah perjanjian. Mereka saling berjanji. Mereka berjanji memberikan barang, lalu satunya berjanji memberikan pertukaran barang, yaitu bentuknya uang. Nah, karena ada perjanjian itu akhirnya disebut perjanjian sering. Atau juga biasanya menggunakan kata kontrak. Nah, biasanya menggunakan kata kontrak ini diambil jika pengaturan hukum mengenai perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis ya. Jadi perjanjian itu tidak hanya kata-kata, tetapi juga ditulis dengan draft yang sistematis ya. Ada seringnya juga menyebutnya dengan kontrak ya, begitu. Lalu ketika kita menggunakan peristilahan hukum perikatan Islam, kita perlu memahami bahwa padanan dari perikatan dalam kita, perikatan hukum Islam ini sebenarnya mengikuti sistematika dari hukum perdata barat ya. Sistematika dalam perdata barat, perikatan itu lebih luas juga dibanding perjanjian. Dan kali ini kita juga sama melakukan kajian bahwa perikatan ini lebih luas daripada perjanjian. Tetapi kemudian kita akan menemukan bahwa ada beberapa perbedaan ya. Dan nanti kita bisa mengulasnya di bab perbedaan hukum perikatan Islam dan hukum perikatan konvensional. Tapi kita perlu mengingat bahwa peristilahan hukum perikatan Islam ini sebenarnya adalah padanan dari perikatan dalam hukum perdata barat, tapi kita mengkajinya melalui hukum Islam. Hukum perikatan Islam ini berusaha mencakup lebih luas dari perjanjiannya. Bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan timbul dari perjanjian dan serta ketentuan yang berlaku di luar perjanjian. Karena kalau kita lihat nanti kita lebih masuk ke dalam materi, nanti kita akan sadar bahwa ternyata perikatan itu tidak hanya berupa perjanjian saja, tapi ada beberapa perilaku-perilaku atau tindakan hukum yang nantinya menimbulkan perikatan, padahal itu bukan perjanjian. Dan itu juga terjadi pada
transaksi modern. Kalau kita hanya mengkaji perjanjian saja, nanti kita takutnya akan lebih terjebak dalam pandangan bahwa semua transaksi itu adalah perjanjian, padahal ternyata lebih luas daripada itu. Maka wajar saja akhirnya mata kuliah ini menyebutnya dengan sebutan hukum perikatan Islam. Nah, maksudnya nanti lebih luas begitu. Hukum perikatan Islam ini kajiannya berdasarkan hukum Islam dan fokusnya sebenarnya dalam muamalat ya, dalam perilaku bisnisnya, dalam hubungan-hubungan transaksi yang terjadi, dan kemudian kita akan mengkaji transaksi modern nantinya. Nah, meski dalam kitab-kitab fikih perikatan biasanya itu mencakup perkawinan, wakaf, kontrak, dan kerja dan sebagainya ya. Kita kalau mengkaji secara luas kan berarti nanti bisa mengkaji tentang perkawinan, wakaf gitu ya. Tapi kita kali ini, mata kuliah ini itu fokusnya adalah muamalat ya. Tentang perkawinan dan wakaf ini tidak dibahas, walaupun itu masuk dalam fikih perikatan sebenarnya. Kita fokusnya adalah muamalat, perilaku bisnis yang ada pertukaran uangnya. Pengertian hukum perikatan Islam menurut M. Tahir Ashari memberikan pengertian bahwa hukum perikatan Islam itu seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Nah, ini menurut M. Tahir Ashari. Ada juga yang memberi pengertian bahwa merupakan hubungan perdata. Adanya hubungan perdata dalam satu pihak dan pihak yang lain. Hukum perikatan Islam ini sebenarnya juga sebagai salah satu bentuk dari hubungan perdata antara satu orang dan orang lain, atau satu badan hukum dan badan hukum yang lain. Tetapi jauh dari itu, hukum perikatan Islam ini terdapat hubungan religius transendental yang menyebabkan hukum perikatan Islam ini lebih luas dari hukum perikatan perdata umum. Karena di dalamnya ada hubungan dengan pencipta, ada hubungan agama, maksudnya berkaitan dengan agama, keyakinan, yaitu hukum Islam ya, agama Islam. Kita tahu bahwa orang Islam dalam ajarannya ini diwajibkan berlaku yang baik, lalu setiap perilakunya akan dipertanggungjawabkan, setiap tindak tanduknya nanti ada yang mengawasi, sehingga Allah sudah tahu ketika transaksi misalkan ada sebuah kecurangan atau kezaliman misalkan, ada ikatan batin seperti itu. Ketika misalkan si A bertransaksi lalu dia berbuat curang, maka bagi orang Islam, bagi agama Islam, itu tentu saja adalah dosa dan ada pertanggungjawaban. Itulah maka hukum perikatan Islam ini sebenarnya lebih luas ya, karena dia juga menyangkut keyakinan seseorang atau norma agama. Ada hubungan
religius transcendental selain hubungan berdata. Contoh perikatan, kita bisa memberikan contoh, misalkan sebuah layanan servis laptop dengan seorang pemilik laptop itu berjanji bahwa pihak pertama, pihak servis, ini menyanggupi untuk memperbaiki laptop yang rusak milik pihak kedua, pemilik laptop ya. Sebaliknya, pihak kedua atau pemilik laptop ini dia menyanggupi untuk memberikan sejumlah uang sebagai upah atas jasa perbaikan tersebut. Ini salah satu contoh perikatan yang bersumber dari perjanjian, karena nanti sebenarnya ada banyak. Nah, dalam perilaku bisnis ini, kedua belah pihak telah membuat suatu ikatan antara satu dengan yang lain. Ikatan tersebut memiliki wujud salah satu pihak, pemilik laptop, itu berhak menerima jasa perbaikan laptop yang wajib dipenuhi oleh pihak lain, itu servisnya ya. Selanjutnya, pihak lain, yaitu jasa servis, itu berhak mendapatkan sejumlah uang yang wajib dipenuhi oleh pihak pertama, yaitu pemilik laptop ya, sebagai upah atas jasa perbaikan yang dilakukan. Keduanya memiliki hak dan kewajiban ya, masing-masing, yang saling mengikat dan saling harus dipenuhi ketika ingin menunaikan tujuan dari perikatan tersebut. Nah, alasan hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum ya, secara sosiologis ini merupakan kebutuhan dari masyarakat ya, terutama kita melihat Indonesia ini mempunyai penduduk yang banyak agamanya Islam, seorang muslim ada banyak ya, sehingga hukum perikatan Islam ini secara sosiologis sebagai salah satu cara melayani kebutuhan umat Islam. Maka dengan adanya ilmu hukum perikatan Islam ini akhirnya muncullah banyak layanan-layanan ya untuk umat Islam ya. Salah satunya kan memfungsikan ilmu hukum perikatan Islam. Ada lembaga keuangan syariah, ada ya perbankan syariah, BMT, koperasi syariah, BPRS, ada asuransi syariah, ada pasar modal syariah, pegadaian syariah, bahkan ada juga sekarang pariwisata syariah, hotel syariah, lalu pariwisata muslim friendly, wisata-wisata Islam gitu ya, ada juga. Lalu ada juga sekarang label rumah sakit syariah, rumah sakit Islam sudah sejak dahulu ada ya. Lalu secara yuridis ada banyak perundang-undangan yang kemudian ditransformasi menjadi perundang-undangan syariah, seperti undang-undang perbankan yang akhirnya muncul. Ada juga undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang asuransi syariah, undang-undang pasar modal syariah, dan juga banyak ya terkait dengan ekonomi syariah. Bahkan ekonomi syariah juga menjadi salah satu kasus-kasus yang diselesaikan oleh badan hukum ya, di peradilan syariah maupun juga di non litigasi juga ada. Lalu secara praksis, kenapa hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum ini? Karena kemajuan lembaga keuangan syariah di penjuru dunia yang juga memengaruhi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Banyak negara-negara besar ya, bahkan juga negara-negara Eropa maupun negara Barat itu sedang juga menyusun atau bahkan sudah membangun lembaga keuangan syariah. Mereka ingin investasi dalam
industri keuangan syariah karena melihat potensi yang besar dengan jumlah muslim yang juga besar, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan industri syariah yang cukup besar. Akhirnya mereka juga berbondong-bondong untuk berinvestasi ke dalam industri syariah tersebut. Nah, kita salah satu tugasnya sebagai orang yang mendalami hukum ekonomi syariah atau mendalami hukum Islam secara umum, kita wajib menjaga ruh industri tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sebenarnya, sehingga kita harus terus mempelajari dan menjaga hukum perikatan Islam ini agar nanti misalkan setelah belajar ini menjadi hakim, menjadi manajer bank, atau menjadi manajer hotel, menjadi pembuat kontrak di PT ataupun di tempat yang lain manapun itu, menjadi penasehat di masyarakat, ya. Harapannya kita tetap menggunakan ilmu ini sehingga yang kita berikan layanan kepada masyarakat itu merupakan layanan yang luhur, ya. Layanan yang baik yang mengandung kemaslahatan, keadilan, sehingga kita juga akhirnya membantu agar umat ini hidup damai, hidup baik, ya. Meskipun ya tetap saja kita akan mengalami tantangan-tantangan, ya. Ada banyak kan masyarakat juga menganggap lembaga keuangan syariah ini ya sama dengan titah darat misalkan begitu. Kita menjadi salah satu yang berjuang untuk menjaga dan juga mencerdaskan masyarakat dan juga menjaga ruh lembaga keuangan syariah, industri syariah, agar tetap menjaga filosofisnya, ya, menjaga nilai-nilai dasarnya. Yang kita tadi sudah mengkaji bahwa ternyata peraturan-peraturan konkret ini berhubungan dengan asas-asas umum, dan asas umum ini berhubungan dengan nilai filosofis yang ada pada ajaran Islam. Tuh. Nah, hukum perikatan Islam sebagai ilmu kita bisa menelusurinya dengan beberapa pertanyaan sebagaimana biasanya melalui sudut pandang filsafat ilmu. Ada 3 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Pertama yaitu ontologi. Pertanyaannya yaitu apa yang dikaji? Yang dikaji untuk mata kuliah atau ilmu hukum perikatan Islam ini, yang dikaji adalah perikatan. Lalu epistemologi. Biasanya pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut. Caranya yaitu melihat fenomena perikatan dengan dasar dalil syariah. Lalu pertanyaan selanjutnya itu aksiologi. Apa tujuan pengetahuan tersebut? Tujuannya adalah menciptakan ketertiban, kesejahteraan, keadilan, dan keamanan dalam ekonomi. Sehingga praktik-praktik bisnis, baik itu di lembaga keuangan syariah maupun di masyarakat yang ada, itu hendaknya tetap membuat masyarakatnya semakin sejahtera, masyarakatnya merasa adil, dan hubungan masyarakat itu tertib semuanya. Harapannya tidak akan ada lagi orang yang berhutang, malah justru semakin susah. Orang yang ingin melakukan pembiayaan justru semakin susah. Tidak ada hal-hal seperti itu, ya.
Yang diharapkan orang melakukan pembiayaan semakin ini maju, semakin ini bisa membangun bisnisnya menjadi lebih jaya. Itulah harapannya. Itu kurang lebihnya terkait dengan hakikat hukum perdekatan Islam. Ketika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan, dan boleh juga menanggapi. Namun sebelumnya kurang lebih yang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.